tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Darlianti, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Ciomas, Kabupaten Bogor. Bersama saya dan teman-teman saya sesama CGP Angkatan 7 juga. Yang pertama adalah Ibu Mela Hendrani, SPD, lalu Bapak Ahmad Tahyat, Eskom, dan Ibu Nuri Nuriada Radea, SSI, MPD. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini kami CGP Angkatan 7 akan melakukan aksi nyata pada modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, aksi nyata ini dilakukan dalam 3 hari, 3 pertemuan dengan mengajak semua stakeholder sekolah, yaitu Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak sudah hadir hari ini. Lalu juga ada perwakilan dari guru, Bu Yati dan Pak Andika, terima kasih. Lalu ada perwakilan dari tokoh masyarakat sekitar. Di sini ada Bapak Aceh dan Bu Ira, terima kasih. Lalu ada perwakilan dari orang tua murid, Bu Dini, perwakilan orang tua murid kelas 12, dan Bapak Rohman, perwakilan orang tua murid kelas 10. Lalu ada Ananda, 2 orang perwakilan dari siswa SMA Negeri 1 Ciomas, yaitu Danis dan Arin. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita mulai acara ini di awal dengan pemaparan singkat atau sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ciomas, Bapak Dadang Tisna, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para guru beserta guru penggerak angkatan 7 yang pada saat ini melaksanakan aksi nyata modul 3.2, para tokoh masyarakat, orang tua murid, para guru serta siswa, puji syukur terlebih dahulu mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini adalah momen yang terbaik kita hadir di sini di dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas guru melalui aksi nyata modul 3.2 di mana bertemakan pemimpin dalam mengelola sumber daya. Ketika kita mengembangkan sebuah lembaga, tentu saja
siapapun yang menjadi pemimpin harus paham dan harus mampu menginventarisir aset-aset yang akan mendukung dalam pengembangan lembaga. Di dalam konteks ini, tentu saja di dalam pemanfaatan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan mutu harus mengarah kepada visi misi lembaga. Di dalam hal ini, modal manusia misalnya, ketika modal manusia di dalam pengembangan kelembagaan diawali dari struktur hierarkis jabatan, mulai dari KCD, pengawas pembina, kepala sekolah, guru, wali kelas, sampai kepada akhirnya kepada siswa dan orang tua, ini harus mengacu kepada satu titik, yaitu visi. Ketika mengembangkan sumber daya manusia bermuara kepada satu titik, tentu saja nanti melalui kegiatan-kegiatan aksi nyata berikut di hari berikutnya, tentu saja bagaimana strategi pemanfaatannya. Karena bagaimanapun di dalam mengelola manusia yang demikian banyak yang ada di setiap wilayah dan lembaga, itu membutuhkan kemampuan-kemampuan khusus di dalam pemanfaatannya. Misalnya contoh, kita bicara modal aset manusia lebih dahulu. Di SMA Negeri 1 Ciamas, mulai dari hierarkis kepemimpinan dari KCD, bagaimana KCD mampu menjembatani pengembangan SMA Ciamas sesuai dengan kultur-kultur yang ada. Yang kedua, kalau kepala sekolah memiliki visi misi yang didukung oleh guru dan lain sebagainya, tentu saja hal ini membutuhkan kemampuan-kemampuan tersendiri di dalam mengolah sumber daya manusia yang ada. Demikian pula nanti pada akhirnya sampai kepada agama, budaya, lingkungan, kemudian finansial, sarana, dan seterusnya. Ini membutuhkan kemampuan secara bersama-sama di dalam kegiatan-kegiatan pengembangan lembaga untuk menuju satu visi. Itu barangkali sementara, ini baru kulitnya saja. Melalui diskusi tahapan berikut, barangkali nanti bisa diinventarisir modal-modal yang harus kita inventarisir dan bagaimana strategi pemanfaatannya yang bisa kita lakukan bersama. Namun demikian, ketika kita berbicara modal aset yang menyangkut berbagai hal yang ada di lingkungan kita tanpa ada kerjasama, dalam hal ini tentu saja lingkungan, fisik, agama, dan lain sebagainya dengan dikolaborasikan dengan baik, itu akan menjadi hal-hal yang menjadi sumber daya yang bermanfaat secara cepat, peningkatan mutu, dan akhirnya visi misi SMA Ciamas sebagai lembaga pendidikan akan tercapai. Itu saja pengarahan dari saya sementara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Dadang Sutisna yang telah menyampaikan sambutannya. Mungkin untuk singkat waktu kita lanjut ke acara inti. Jadi ini sekilas gambaran kami 4 orang CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Ciamas. Lalu perlu kami sampaikan tujuan pembelajaran dari modul 3.2 ini adalah CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Nah, ini yang nanti mungkin akan kita proses sama-sama, brainstorming bersama-sama supaya kita bisa menghasilkan ide-ide baru gitu ya dari pendapat yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu dan anak-anakku. Oke, untuk rapat pertama ini Rabu tanggal 23 Mei bahasannya adalah yang pertama adalah paparan awal, lalu 7 aset utama dalam pengembangan komunitas berbasis aset. Nah, untuk materi apa sih aset utama sekolah, lalu penjelasan dan contoh-contohnya seperti apa akan disampaikan oleh 3 CGP yang lain. Yang pertama adalah Ibu Mela, itu yang akan menjelaskan materi 7 modal atau aset yang dimiliki sekolah. Pada Bu Mela, dipersilakan. Terima kasih Bu Ivo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang saya hormati perwakilan orang tua siswa, ananda siswa, kemudian tokoh masyarakat dan perwakilan guru. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 7 Mela Hendrani. Berikut akan menjelaskan mengenai modul yang akan kita bahas, yaitu 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini kita akan mengidentifikasi mengenai 7 aset utama dalam pengembangan komunitas berbasis aset. Kita ketahui bahwa ketika kita ingin melihat sebuah pengembangan sekolah, yang utama harus kita perhatikan adalah apa yang menjadi aset atau kekuatan yang ada di sekolah kita dan lingkungan sekitar. Dengan kita melihat aset atau kekuatan, maka akan menunjukkan kemajuan di dalam sekolah kita, karena kita tidak hanya berfokus pada kekurangan saja, tapi yang kita lihat adalah fokus kepada aset. Sehingga ketika kita mampu mengidentifikasi aset, kita akan membuat perencanaan pengembangan aset untuk kemajuan sekolah kita. Nah, di sini ada 7 aset atau modal yang harus kita identifikasi dan kita kembangkan strategi pengembangannya. Di antaranya adalah modal atau aset manusia, kemudian aset finansial, aset sosial, aset politik, aset fisik, aset agama dan budaya, dan yang terakhir adalah aset lingkungan. Dalam hal ini saya akan menjelaskan ketiga aset, yaitu aset manusia, finansial, dan politik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu modal atau aset manusia. Di sini adalah jelas setiap organisasi memiliki sumber daya manusia. Nah, kita harus mengidentifikasi kekuatan atau aset apa yang berkualitas dari sumber daya manusia kita. Tentu kita juga memiliki, ya, di antaranya kita memiliki guru-guru yang memiliki pendidikan, kemudian kita memiliki guru-guru yang memiliki kesehatan, tingkat kesejahteraan dalam sebuah komunitas. Ada beberapa guru yang sudah lulus sarjana S1, sarjana S2, bahkan sekarang mungkin ada yang menginginkan untuk mengikuti pendidikan S3. Itu merupakan modal manusia. Kemudian kecakapan seseorang untuk berhubungan dengan kegiatan kemasyarakatan. Kemudian ada juga di sini kita mengidentifikasi kecakapan manusia atau sumber daya di kita dalam hubungannya dengan kewirausahaan. Dan yang ketiga adalah berhubungan dengan seni dan budaya. Seperti yang mungkin Bapak Ibu ketahui, mungkin Bapak Ibu bisa mengidentifikasi bahwa di sekolah kita memiliki sumber daya tersebut, sumber daya manusia. Nah, itu modal manusia. Kemudian modal finansial ini pun merupakan modal yang harus kita identifikasi. Apa itu modal finansial? Yaitu berupa kekuatan keuangan, ya, baik keuangan yang berasal dari sumber atau pendapatan internal maupun pendapatan eksternal. Kita ketahui bahwa sumber pendapatan sekolah kita berasal dari bantuan operasional sekolah atau BOS, kemudian berasal dari BOPD. Dan apakah kita juga bisa mengidentifikasi modal finansial ini berasal dari eksternal? Contoh misalkan, kita membuat sebuah kegiatan atau program di mana kita menghasilkan produk kemudian kita menjualnya. Nah, nanti kita identifikasi. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga, modal politik. Ya, di sini adalah politik. Kita ketahui apa itu sih politik? Politik itu adalah kekuasaan. Nah, politik ini adalah sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan. Modal politik berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan, di mana sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kebijakan untuk mencapai kepentingan, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian, apakah kita memiliki kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial? Kemudian yang ketiga, misalkan kita memiliki seorang kepala sekolah yang tergabung dalam atau merupakan pengurus, ya Bapak ya, pengurus MKKS, itu merupakan aset modal politik kita, seperti itu salah satunya. Dan nanti kita mengidentifikasi hal-hal lain yang menjadi kekuatan dalam modal politik kita. Ya, sekian dari saya dalam mempresentasikan 3 modal. Berikutnya akan dijelaskan oleh Pak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia bergabung dengan kami untuk melakukan kegiatan aksi nyata. Ini saya berikutnya akan menjelaskan tentang modal lingkungan. Di mana lingkungan ini merupakan modal yang sangat penting sekali untuk keberhasilan, kemajuan sekolah kita.
Ya, karena dengan adanya lingkungan di sekitar kita, kalau lingkungannya kondusif, maka kemajuan itu akan mudah kita capai. Nah, modal-modal yang ada di sekitar sekolah kita inilah itu yang akan kita jadikan aset. Ya, baik itu keberadaan instansi-instansi di luar, kemudian keadaan alam di luar gitu ya. Nah, ini akan menjadi suatu faktor pendukung yang akan tercapainya visi dan misi dari sekolah kita. Kemudian ada lagi modal fisik. Ini modal fisik yaitu modal yang kita miliki yang ada di sekolah ini. Salah satunya yaitu bangunan. Jelas, bangunan ini merupakan sarana prasarana itu yang sangat kita butuhkan sekali. Nah, di sini kita melihat, kita data fasilitas apa aja yang kita miliki untuk mencapai tujuan dan visi misi. Kemudian ada lagi infrastruktur yang lainnya. Ya, mungkin di sini ada lahan yang masih kosong, nah itu bisa kita jadikan modal juga. Nanti kedepannya akan kita bangun apa gitu kan untuk memajukan, kemudian untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita ya. Nah itu mungkin itu yang saya jelaskan. Selebihnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Nuri. Baik Bapak Ibu, dua modal yang lain yaitu modal sosial, agama, dan budaya. Untuk modal sosial ini berupa norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat. Contohnya seperti ini, kita berada di SMA Negeri 1 Ciamas. Kita punya aturan yang mengikat warga masyarakat di sekolah ini. Misalnya kita memiliki visi misi sekolah, kita memiliki program sekolah, kita juga memiliki peraturan atau tata tertib. Selain norma dan aturan, modal sosial juga bisa berupa asosiasi. Nah, asosiasi di sini ini bisa terbagi menjadi fisik atau lembaga, yaitu berupa asosiasi dan institusi. Misal kita sebagai guru, kita memiliki modal sosial berupa komunitas praktisi, berupa MGMP, untuk kepala sekolah berupa MKKS. Kita juga bekerja sama dengan berbagai macam instansi dari mulai KCD wilayah 1 sampai dengan Bank Jabar dan lain-lain. Jadi banyak sekali modal sosial di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan sekolah kita. Nah, yang terakhir untuk modal agama dan budaya. Untuk modal agama, ini berupa keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dalam suatu komunitas. Jadi kegiatan keagamaan maupun ritual budaya ini juga merupakan aset. Misalnya di sekolah kita ini sudah menerapkan pembiasaan positif kegiatan keagamaan seperti tadarus, kemudian sholat duha bersama, untuk kegiatan kebudayaan misalnya pagelaran seni dan lain-lain. Demikian Bapak Ibu gambaran untuk 7 modal atau aset yang sudah dijelaskan tadi. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran secara umum. Untuk nanti berikutnya kita akan coba berdiskusi mengenai 7 aset yang ada di sekolah kita berikut strategi pemanfaatannya. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu-Ibu. Ya, baik, terima kasih pada rekan-rekan CGP, Bu Mela, Pak Ate, dan Bu Nuri yang sudah menyampaikan pemaparan tentang 7 aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah. Baik Bapak Ibu, mungkin kita sekarang beranjak ke inti kegiatan hari ini, bahwa kami ingin Bapak Ibu berdiskusi dengan kelompoknya, dengan misalnya orang tua murid dengan sama orang tua murid untuk mengidentifikasi atau proses brainstorming mengenai apa sih modal atau aset yang dimiliki oleh sekolah dan lingkungan di sekitarnya. Jadi Ciamas dan sekitarnya tidak terbatas hanya Kecamatan Ciamas sebenarnya ya Bapak Ibu. Karena kita berbatasan dengan Kota Bogor, bisa juga kita bahas aset-aset yang bisa mendukung pembelajaran yang berpihak kepada kesetaraan. Baik, mungkin sesi diskusi ini akan kita berlangsungkan selama 15 menit dan nanti hasilnya akan kita bahas di pertemuan pada hari kedua. Terima kasih. Kita harus mengidentifikasi mengenai tujuan Sudah selesai. ya, misalkan dalam hal modal tersebut kita mengidentifikasi ini kan nanti fase 2 kita identifikasi pertama kita bisa mengidentifikasi nih yang potensi nih ya. Saya Bu, Ada yang misalnya nih ada di sini menurut sebagai saya kita nih punya aset yang kepala sekolah, kemudian yang ada yang juga sudah ada yang sudah sama Kita bikin Apa arung jeram gitu? Sudah panggil istri. Kita bikin bendungan. Bisa bikin apa namanya? Udah malam yang belum kita juga di sosial kita bisa melihat tapi di sini banyak instansi
instansi yang kita bisa ajak dalam hal kerjasama. Contohnya yang kemarin ya, dalam hal PMI ya, kita kerjasama PMI ini. Di sini adalah kita vaksinasi, lingkungan kesehatan, kemudian donor darah dan lain sebagainya. Gak cuma di PMI saja kita kerjasama, tapi kita juga bekerjasama dalam hal dengan BJB. Contohnya anak punya tabungan ya di BJB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri kegiatan diskusi kita di pertemuan yang kedua, yaitu hari ini adalah hari Selasa tanggal 30 Mei. Terima kasih kepada yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan orang tua, yang saya hormati perwakilan guru, kemudian yang saya hormati tokoh masyarakat dan yang Ibu cintai Ananda murid ya perwakilan. Hari ini sesuai dengan jadwal kita adalah kita akan melaksanakan diskusi secara berkelompok. Sebelumnya kita sudah melakukan yang namanya brainstorming mengenai 7 model atau aset yang kita identifikasi secara bersama di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar. Nah, berkaitan dengan kegiatan hari ini, kita akan melakukan diskusi yang akan dipimpin oleh Bu Nuri sebagai pemimpin diskusi, kemudian pun akan dibantu oleh Pak Ate. Nah, untuk mengidentifikasi di sini, silakan Bapak Ibu untuk mengeksplorasi atau menyampaikan hasil identifikasi yang sudah Ibu peroleh mengenai diskusi kita kali ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu Nuri. Kepada Ibu Nuri dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya juga Ananda, Danis dan Alin, izinkan saya memimpin kegiatan diskusi ini. Kita akan mulai identifikasi aset SMA Negeri 1 Ciamas serta pemanfaatannya untuk sekolah kita. Kita mulai dengan modal yang pertama, yaitu modal manusia. Modal atau aset manusia ini kami persilahkan dari peserta rapat hari ini untuk menyampaikan identifikasi aset berikut strategi pemanfaatannya. Saya mulai dari Bapak Ibu Guru dulu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang pertama di modal manusia ya, aset yang berkaitan dengan SDM. Sebetulnya memang kalau misalkan kita eksplorasi cukup banyak aset-aset SDM yang kita punya. Mungkin yang ada terbayang di saya, yang pertama dari segi guru ya, di kita itu gurunya sudah memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1, kemudian ada yang juga S2 ya. Ditambah lagi dengan adanya guru-guru juga yang sudah ditunjang dengan PPG yang sudah tersertifikasi. Kemudian ada juga guru-guru yang sudah masuk kategori sebagai CGP ya. Nah, itu menjadi modal yang cukup baik dari segi SDM di sekolah kita. Baik, terima kasih Pak Andika atas penyampaian masukan mengenai aset manusia. Untuk strategi pemanfaatannya bagaimana Pak? Untuk pemanfaatannya kita bisa berkolaborasi dengan semua pihak ini, kemudian kita bisa mengoptimalkan pemberdayaan SDM yang ada di dalam untuk memunculkan hal-hal baik, hal-hal bagus dari sekolah kita. Jadi kalau kata kuncinya ya kolaborasi dan itu tadi pemberdayaan SDM. Baik. Baik, terima kasih Pak Andika. Sudah kami catat di sini. Bu Ipo terima kasih. Jadi untuk modal manusia seperti disampaikan oleh Pak Andika, di sekolah kita ini guru-gurunya sudah memenuhi kualifikasi dari segi pendidikan ya. Ada yang sudah S1 semuanya, kemudian ada juga sudah sekian persen sudah S2. Dan 60% dulu sudah bersertifikasi. Untuk strategi pemanfaatannya yaitu berkolaborasi dan pemberdayaan sumber daya manusia. Untuk Bu Yati bagaimana? Ada
catatan tambahan atau masukan mengenai modal aset manusia? Tadi sudah disampaikan sama Pak Dika bahwa kita itu berkolaborasi untuk kegiatan apapun, atau kalau bisa memulai untuk bekerja sama dalam menciptakan praktik baik. Oh iya. Ya, jadi praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh suatu guru itu bisa dicoba diimbaskan atau berbagi ya Bu ya. Betul. Berbagi dengan guru yang lain supaya praktik baik yang sudah dilaksanakan itu guru yang lain juga bisa menerapkan implementasikannya di kelasnya masing-masing. Terima kasih Pak Andika dan Bu Yati. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu. Berikutnya adalah modal lingkungan dan alam yang akan kita identifikasi. Mungkin dari Bapak atau Ibu atau Ananda ada yang mempunyai atau sudah mengidentifikasi mengenai modal lingkungan ini? Oke, Danis, silakan. Sebelumnya terima kasih Ibu, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya dari modal lingkungan alam yang kita punya, melihat lingkungan sekitar SMA Negeri 1 Ciamas ini kan ada aliran sungai gitu ya. Nah, dari sini saya terpikir apa kita bisa membuat pembangkit listrik tenaga air gitu. Nah, dengan ini juga kan kita artinya bisa menghemat dari aset finansial tadi yang sudah dibahas gitu ya Bu. Itu sih mungkin. Ya, terima kasih kepada Danis. Betul sekali, karena kita di sebelah sekolah kita itu ada aliran sungai yang bisa kita jadikan sebagai kekuatan. Di sini pemanfaatannya adalah pembangkit listrik tenaga air. Ya, terima kasih Danis. Oke, kepada Bapak Ibu, apakah ada selanjutnya yang ingin mengidentifikasi mengenai modal lingkungan atau alam? Oh iya, silakan Alin. Baik, sebelumnya terima kasih telah mengizinkan saya untuk berbicara pada kesempatan kali ini. Menurut saya dengan adanya sungai di SMA Negeri 1 Ciamas ini, kita bisa menggunakan sungai ini untuk membangun ekosistem alam juga, yaitu dengan keramba ikan. Seperti yang kita ketahui, sungai di SMA Negeri 1 Ciamas ini bisa layak untuk dijadikan keramba ikan untuk kita memelihara ikan. Berbagai macam ikan bisa kita pelihara di SMA Negeri 1 Ciamas, digunakan untuk untuk memelihara ikan agar lebih terciptanya ekosistem yang lebih baik, lalu juga adanya untuk melindungi ikan-ikannya juga gitu. Menurut saya begitu. Luar biasa, terima kasih Alin atas pengidentifikasiannya. Ya, benar sekali, kita mengidentifikasi kekuatan sungai ini. Oke, ada lagi mungkin? Tidak ada. Berikutnya yaitu modal finansial. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan apa itu modal finansial? Mangga silakan Ibu Ira. Kalau untuk dari asetnya sendiri ya Pak ya, untuk modal finansial itu kan ada salah satunya dari UMKM ya. Kita bisa memanfaatkan dari segi UMKM untuk mendapatkan pendapatan sekolah. Itu bisa berupa pengetahuan, memberikan pengetahuan kepada siswa-siswi bagaimana caranya membuka peluang usaha kecil atau membuat produk sehingga mereka bisa berjualan dari modal yang ada seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ira. Baik, kita akan beralih ke modal atau aset sekolah yang berikutnya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat. Ya, Ibu Dini, silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan sedikit memberi masukan mengenai modal agama dan budaya. Itu terkait pemanfaatan sanggar seni tari sebagai upaya pelestarian tari daerah. Di sini kita perlu membangun kerjasama dengan sanggar tari untuk pelestarian tari daerah, mengingat di SMA 1 Ciamas ini potensi di bidang seni cukup baik, di mana siswa-siswanya sudah banyak mendapat penghargaan. Intinya kita lebih intens lagi dalam menjalin kerjasama dengan sanggar-sanggar seni tari khususnya yang ada di Kabupaten Bogor, khususnya di sekitar Ciamas. Iya, baik, terima kasih Bu Dini. Jadi kalau saya lihat ini adalah modal agama dan budaya ya. Bagaimana kita memanfaatkan tokoh budaya, dalam hal ini tokoh yang memiliki sanggar seni tari untuk pelestarian seni daerah
Ini berdampak juga pada pemanfaatan bagaimana bisa membantu siswa-siswi kita untuk yang punya potensi di bidang seni untuk memaksimalkan potensinya, mengikuti kejuaraan dan sebagainya. Terima kasih Bu Dini atas pendapatnya. Baik Bapak Ibu semuanya, peserta rapat hari ini kita masuk ke dalam sesi yang terakhir untuk modal politik. Untuk modal politik dipersilakan ada yang ingin menyampaikan mengenai aset dan strategi pemanfaatan untuk modal politik. Silahkan. Baik, saya. Pak Oman, silahkan Pak Rahman. Baik, terima kasih ibu-ibu dan bapak guru yang hebat. Untuk modal politik ya, saya melihat aset di sekolah kita. Saya melihat bahwa anak-anak itu banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri, kemudian juga kedinasan mungkin ya. Jadi itu merupakan aset yang sangat bagus sekali bagi sekolah SMA Negeri 1 Ciamas ini. Kemudian strategi pemanfaatannya mungkin diadakannya kegiatan-kegiatan expo ya, expo, kemudian juga mengundang kakak kelas yang telah diterima di perguruan tinggi negeri khususnya untuk memberikan semacam penjabaran atau pemaparan tentang bagaimana mereka berkuliah di perguruan tinggi tersebut, kemudian supaya anak-anak atau adik-adiknya itu bisa lebih tertarik lagi, termotivasi untuk melanjutkan kuliah gitu ya. Dan mungkin juga sekolah bisa menerima mahasiswa yang PPL gitu ya, atau mungkin maksud saya KKN dan sebagainya gitu ya. Itu kan merupakan suatu pemanfaatan yang sangat strategis yang memungkinkan sekolah kita akan lebih baik lagi, lebih banyak lagi lulusannya akan kuliah khususnya di sekolah di perguruan tinggi negeri, dan itu akan memberikan nilai yang sangat bagus bagi sekolah kita. Saya rasa seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Oman atas masukannya. Jadi di sini untuk modal politik, siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri atau sekolah kedinasan ini akan membuka gerbang bagi adik-adik kelasnya untuk bisa diterima lebih banyak pada saat penerimaan mahasiswa baru ya Pak Oman ya. Betul sekali. Ada lagi tambahan untuk politik, Ibu Yati, dipersilahkan. Kalau untuk politik, tadi melihat bahwa kepala sekolah kita itu selain sebagai anggota MKKS juga beliau sebagai pengurus MKKS. Nah dalam hal ini pemanfaatnya kepala sekolah menjadi pengurus MKKS itu pengurus yang aktif gitu, sehingga biasanya untuk pengurus itu informasi itu mendapat informasi lebih awal sehingga bisa disosialisasikan lebih awal ke kita, sehingga kita kalau dibilang bisa lebih dulu gitu untuk ini dan bisa mengantisipasi apa yang harus dilakukan dan diprogramkan sebelum informasi itu disosialisasikan. Baik, terima kasih Bu Yati. Jadi kepala sekolah kita karena di sini sebagai pengurus MKKS ini merupakan aset ya. Iya. Dalam pemanfaatannya kita memperoleh informasi ataupun kebijakan terkait di bidang pendidikan lebih awal, dan tentunya ini akan mengakomodir kepentingan warga sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan diskusi mengenai identifikasi 7 aset atau modal yang sekolah kita miliki dan lingkungan sekitar. Ini akan kita rangkum di dalam sebuah laporan yang nantinya akan kita sampaikan. Kita akan mengadakan pertemuan di hari Rabu ya, di hari Rabu tanggal 31 Mei. Dimohon kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di dalam pertemuan yang ketiga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Ciamas, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan pada kegiatan rapat aksi nyata modul 3.2 mengenai pengelolaan sumber daya manusia. Bapak Ibu, kita masuk ke agenda yang terakhir, yaitu agenda rapat ketiga
mengenai identifikasi aset yang ada di sekolah kita maupun daerah sekitarnya. Untuk fokus kegiatan hari ini yaitu kita akan memaparkan hasil diskusi pertemuan kemarin mengenai 7 modal atau aset yang ada di sekolah kita. Nah, untuk mempersingkat waktu, nanti akan disampaikan oleh para CGP dan lalu kita akan menentukan tindak lanjut pengembangan dari program sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Ciamas. Baik, kita mulai dengan paparan kesimpulan mengenai, kita mulai dari Ibu untuk modal sosial, politik, agama, dan budaya. Untuk Ibu kami persilakan. Iya, terima kasih Bu Nuri. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Jadi kemarin kita sudah mendapatkan hasil diskusi ya. Saya lihat bagaimana proses diskusi kemarin sangat menarik. Bagaimana kita mendapatkan ide-ide yang brilian dari Ananda, anak-anakku, lalu dari Bapak Ibu sebagai stakeholder dari ekosistem sekolah. Baik, yang pertama kita lihat bahwa dalam modal manusia itu ada aset kita yang pertama adalah kepala cabang dinas pendidikan wilayah 1, lalu pengawas pembina, lalu tokoh masyarakat. Seperti kita tahu, tokoh masyarakat di sini bisa juga sebagai pekerja seni ya. Kita tahu di sekitar sini ada tadi yang kemarin idenya Bu ini bahwa ada sanggar seni di sekitar sini, nah yang bisa ikut membantu kita manfaatkan keberadaannya untuk mewarnai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan budaya di SMA Negeri 1 Ciamas. Lalu tokoh masyarakat lain adalah misalnya penceramah yang kita tahu bahwa sering diundang untuk menjadi narasumber dalam beberapa kegiatan yang berhubungan dengan PHBI. Tokoh aset atau modal manusia yang lain yaitu praktisi pendidikan, misalnya pakar hidroponik, lalu pakar ekoenzim, pakar biogas, dan tentunya adalah warga sekolah sendiri, mulai dari kepala sekolah sebagai pemimpin dan pemegang kebijakan tertinggi, lalu guru dan tenaga pendidikan, di mana guru ini sudah banyak guru yang bersertifikasi mendidik, banyak juga guru yang sedang mengikuti TGP dan mengikuti PPG. Dan ada juga beberapa guru yang rajin mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu ada guru bersertifikat Google Workspace for Edu, dan tak lupa dukungan dari komite sekolah dan orang tua murid. Di sini juga kita tahu bahwa kita punya ikatan alumni yang cukup baik, di mana partisipasinya dapat terlihat antara lain pada kegiatan Kampus Expo kemarin. Bapak Ibu mungkin sudah bisa melihat bahwa alumni berperan dalam sebagai narasumber ya, memberikan informasi mengenai perguruan tinggi yang sedang mereka temui. Lalu tentunya yang terutama adalah murid dengan karakteristik yang heterogen. Nah, keberagaman ini bisa menjadi suatu modal yang bisa dipergunakan untuk memperkaya atau untuk meningkatkan SMA Negeri 1 Ciamas sebagai sekolah dengan kualitas yang baik. Demikian saya untuk modal manusia. Yang berikutnya adalah strategi pemanfaatannya. Di sini kepala sekolah menjadikan berbagai elemen dalam ekosistem sekolah, lalu pendidikan guru atau pendidik yang telah mengikuti program pendidikan guru penggerak itu kita harapkan lebih mudah dan efektif untuk mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid dan mengimbaskan apa yang sudah mereka peroleh dalam pendidikannya kepada rekan sejawat. Lalu untuk guru yang bersertifikat atau guru yang sudah mengikuti berbagai pelatihan dapat memberikan kesempatan kepada guru lain untuk mengembangkan dirinya, mengajak guru lain untuk juga mengikuti pelatihan, seminar, workshop dan sebagainya. Komunitas sekolah juga strategi pemanfaatannya antara lain menjalin kerjasama melalui kolaborasi dengan komunitas sekolah sehingga menjadi alternatif sumber pendanaan untuk mengembangkan kegiatan atau program sekolah. Nah, murid tentunya adalah sebagai modal manusia yang utama, di mana strategi pemanfaatannya murid sebagai subjek, sebagai pembelajar yang tentunya dapat menjadi tolak ukur apakah suatu proses pembelajaran sudah berhasil atau tidak.
Itu untuk modal manusia. Yang berikutnya adalah untuk modal sosial. Aset yang pertama adalah visi misi sekolah. Nah, mewujudkan strategi pemanfaatannya yaitu dengan mewujudkan visi dan misi dalam bentuk program sekolah yang berpihak pada murid. Lalu yang kedua, program sekolah, lalu tata tertib peraturan sekolah. Lalu yang lainnya adalah lembaga atau institusi, misalnya Dinas Pendidikan, KCD, MKKS, MGMP, MGBK dan sebagainya, di mana kerjasama yang baik dengan pihak-pihak tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Jawa Barat. Lalu aset lain untuk modal sosial adalah dukungan masyarakat pada lingkungan sekolah, ya, di mana menjalin kerjasama dengan lingkungan sekitar itu membantu pihak sekolah dalam hal pemantauan perilaku murid, guru maupun TNI. Yang berikutnya untuk Nah, untuk modal politik, aset yang kami identifikasi yang sudah kita diskusikan tadi antara lain yaitu bagaimana peraturan-peraturan antara lain peraturan dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, strategi pemanfaatannya antara lain untuk regulasi dalam pelaksanaan dan pengembangan sekolah. Lalu kepala sekolah, ya di sini kepala sekolah alhamdulillah kebetulan sebagai pengurus MKKS ini bisa membantu mengakomodir kepentingan warga sekolah terkait kebijakan di KCD wilayah 1 dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, aset lainnya adalah status sekolah sebagai status sekolah negeri terakreditasi A. Lalu aset lain dalam modal politik yaitu terdapat beberapa SD, SMP, SMA, dan SMK di sekitar lingkungan sekolah. Yang strategi pemanfaatannya antara lain untuk mempermudah untuk merekrut murid. Lalu aset lainnya adalah anggota dewan, di mana dulu kita pernah dikunjungi oleh anggota dewan dari Kabupaten Bogor, di mana salah satu strategi pemanfaatannya adalah kita bisa menyampaikan aspirasi kita, pendapat ya, sehingga semoga bisa mengakomodir kepentingan atau aspirasi di dunia pendidikan, mengusulkan pembangunan pada saat bantuan musrembang, bahkan bantuan siswa tidak mampu. Salah satunya kemarin kalau nggak salah sosialisasi tentang KIP kuliah. Oke, lalu aset lainnya yang berhubungan dengan modal politik yaitu kuantitas siswa yang lolos PTN, Sekolah Ikatan Dinas, dan Politeknik Negeri. Nah, strategi pemanfaatannya dalam proses penerimaan mahasiswa baru, PKL mahasiswa, dan KKN. Demikian dari saya, dilanjutkan selanjutnya pada Bu Mela. Terima kasih kepada Bu Ibu. Baik Bapak Ibu, hari sebelumnya kita sudah melakukan identifikasi mengenai aset atau modal agama. Berikut ini akan saya bacakan kesimpulan hasil diskusi kita ya. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi aset, kita memiliki lembaga keagamaan. Seperti di lingkungan kita ada MUI, ada Basnas, ada Islamic Center, ada pondok pesantren, dan ada majelis taklim. Kemudian kita juga memiliki di sekolah kita ada yang namanya komunitas agama yaitu Rohis, dan di lingkungan sekitar pun ada Rohis. Kemudian kita memiliki tokoh agama yang bisa memberikan kita bimbingan dalam hal keagamaan. Kemudian kita juga memiliki kegiatan Smart Ren atau pesantren Ramadan. Kita memiliki bakti sosial dan rantang cinta. Itu program-program yang sudah kita jalankan ya. Kemudian kita memiliki kegiatan Jumat berbagi dan Jumat berkah. Kemudian kita memiliki kegiatan sholat berjamaah, tadarus, dan sholat duha bersama yang dilakukan secara rutin. Kemudian kita juga memiliki kegiatan peringatan Hari Besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan 1 Muharram. Kemudian kita juga karena kita memiliki kepercayaan di mana dengan kepercayaan itu akan membantu kita membentuk karakter-karakter positif sehingga toleransi dan kerukunan umat beragama bisa terbentuk. Kemudian kita juga memiliki masyarakat yang religius di sekitar sekolah. Kegiatan pentas seni dan pagelaran seni. Kemudian dengan nilai kegotong royongan dan keramahan di lingkungan sekitar itu akan mendukung daripada perencanaan program kita. Kemudian sebagian murid memang sebagian adalah suku Sunda. Kemudian dekat dengan pesantren dan beberapa siswa itu mondok. Ya. Kemudian kita juga memiliki sanggar seni tari.
atas aset yang sudah kita identifikasi, kita bisa melakukan atau membuat sebuah strategi pemanfaatan, yaitu diantaranya melibatkan murid dalam kegiatan keagamaan dan pembiasaan positif, sehingga menjadi budaya positif. Kemudian menjadikan warga sekolah yang memiliki karakter akhlak mulia. Kemudian tokoh agama di sekitar sekolah dapat dilibatkan dalam kegiatan keagamaan. Kemudian kreativitas murid digunakan untuk kelestarian budaya. Dan kita memiliki program Awatch ya, One Week One Juice, baik untuk siswa maupun guru, itu merupakan strategi daripada modal agama yang kita punya. Kemudian suku Sunda terkenal dengan budaya silih asa, silih asuh, dan silih asih, sehingga dari budaya tersebut maka akan menciptakan penguatan khususnya bagi pembentukan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita juga pemanfaatan sanggar seni tari sebagai upaya pelestarian tari daerah, dan yang terakhir adalah menampilkan keberagaman budaya di sekolah dengan pentas seni dan pagelaran seni. Selanjutnya kita pun sudah mengidentifikasi nih mengenai modal fisik sekolah kita dan sekolah kita, yaitu apa saja yang kita miliki. Kita punya gedung utama, tentu kita punya ruang kelas, ruang tamu, UKS, OSIS, pramuka, ruang guru, dan perpustakaan. Selain itu kita juga memiliki ruang laboratorium biologi, fisika, kimia, dan komputer. Kemudian kita memiliki kantin dan koperasi sekolah, kita memiliki area parkir, olahraga, musola, dan kamar mandi, dan kita memiliki jaringan listrik yang lancar dan wifi ya tentunya. Nah, aset daerah kita memiliki di sekitar sekolah kita ya, tentunya Bapak Ibu yang kemarin sudah kita identifikasi. Kita memiliki Kebun Raya Bogor di dekat sekolah kita. Kita memiliki Istana Bogor, museum, masjid raya atau masjid agung, gereja. Kemudian kita punya GOR, kemudian di sekitar kita ada perpustakaan daerah, ada kolam renang Zam-Zam Tirta, kemudian ada pertanian terpadu saung hijau dan kampung horta. Dari aset yang sudah kita identifikasi baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, maka kita tentukan, kemarin kita sudah menentukan strategi pemanfaatannya, yaitu dengan aset tersebut menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman dan nyaman, kemudian memanfaatkan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler lebih optimal, kemudian sebagai sumber dan media yang menunjang kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir adalah dapat digunakan untuk fasilitas kegiatan kesiswaan maupun pengembangan guru. Nah, berikut pemaparan hasil diskusi yang sudah kita lakukan. Dua aset ini berikutnya akan dijelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Ipo, Ibu Mela, dan Pak Ahmad Tahiyat yang sudah menyampaikan kesimpulan hasil diskusi kita mengenai 7 aset atau modal yang ada di sekolah kita dan daerah sekitarnya. Jadi Bapak Ibu, sekolah kita ini memiliki keberagaman aset dan modal. Nah, sehingga ketika setelah kita mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah maupun daerah kita dapat memanfaatkannya untuk menjalankan program sekolah dan menggunakan sumber daya tersebut secara efektif untuk meningkatkan kualitas belajar dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bapak Ibu, mungkin ada tambahan atau hal yang terlewat mengenai paparan 7 aset tadi. Saya berikan waktu dari seluruh peserta yang hadir di sini, mungkin ada tambahan yang terlewat, kami persilahkan. Ada tambahan nggak? Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat tadi dari rincian aset yang sudah diidentifikasi dari setiap modal, itu sudah sangat rinci ya Bu ya. Di situ sudah sangat jelas dan poin-poinnya juga sudah bagus. Cuma di sini saya mau menanyakan, idealnya ketika kita untuk pengembangan instansi yang mendukung sama visi misi sekolah, itu kan 7 aset atau 7 modal itu harus berjalan secara bersamaan gitu ya. Idealnya itu akan sangat luar biasa apabila 7 aset itu bisa berjalan secara bersamaan. Ini misalkan ketika 7 aset itu ada beberapa aset yang tidak bisa berjalan, kira-kira aset mana dulu yang harus didahulukan supaya program atau pengembangan itu tetap bisa tercapai gitu. Ada salah satu modal di situ yang error lah gitu, apa dilihat dari manusianya atau ininya, kira-kira
mana dulu, karena kita secara di lapangan juga kita mengetahui ada beberapa yang sedikit memang butuh support yang ini. Bagaimana Bu Ibu yang mau Ibu ingatkan? Terima kasih, mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bu Yati. Baik, saya ulang pertanyaannya Bu Yati ya. Jadi pertanyaan dari Bu Yati, ketika 7 aset ini idealnya kan harus ketika kita bisa mengoptimalkan seluruh aset ini berjalan semuanya beriringan atau bersamaan. Jika ada kendala, misalnya ada beberapa aset yang tidak berjalan dengan baik, apa yang harus kita prioritaskan, aset apa yang harus kita prioritaskan supaya program atau kegiatan itu bisa terus berjalan sesuai dengan target yang kita harapkan. Mungkin ada tanggapan dari Ibu dulu, silakan. Oke, baik, terima kasih Bu Yati atas pertanyaannya. Jadi mungkin kurang lebih seperti ini jawaban saya ya. Terus terang kami juga baru belajar ya. Jadi di sini bagaimana kami mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan yang baru. Salah satunya adalah bagaimana kita mencoba merubah sudut pandang kita dalam melihat suatu masalah. Ada pendekatan yang disebut sebagai pendekatan inquiry apresiatif, gitu. Dimana kita melihat apapun yang terjadi kita lihat sisi positifnya dulu. Bahkan katakanlah misalnya gini, kita ini adalah sekolah yang tidak diperhitungkan, katakan ya, murid-murid yang kesini misal yang masuk tuh semua buangan lah atau yang bandel atau apa seperti itu. Tapi sebagai seorang guru yang merupakan pemimpin pembelajaran, kita harus mencoba melihat dari sisi inquiry apresiatif. Nah, disinilah kami belajar mengelola atau menghadapi masalah itu dengan melakukan tahapan-tahapan yang disebut dengan sebagai tahapan bagja. Jadi mulai dari buat pertanyaan. Kita bikin dulu nih bersama-sama ya, semua komponen sekolah gitu ya. Kita buat dulu pertanyaannya. Buat pertanyaannya apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Ada tahapan-tahapan buat pertanyaan, lalu buat yang berikutnya apa kayaknya? Atur eksekusi. Atur eksekusi. Terakhir ya. Nah, dari ambil pelajaran. Nah, jadi buat pertanyaan nih misalnya kita ingin membuat atau kita menghadapi suatu masalah bahwa peserta didik di sekolah itu katakanlah sumber daya manusianya kurang atau bahkan tidak baik gitu ya. Tapi kita mencoba melihat dari tahapan kelima itu apa yang bisa kita kembangkan. Jadi bukan berarti bahwa kalaupun ada 1, 2 atau bahkan 7 modal sekalipun yang tidak bisa terpakai gitu ya, kami ditanamkan untuk mencoba melakukan pendekatan inquiry apresiatif tadi, melihat sisi positif, berpikir positif, dan mencari jalan keluar bersama-sama melalui pendekatan belajar tadi. Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada yang mau menambahkan? Oke, terima kasih Bu Yati. Pertanyaannya sungguh bagus sekali ya. Dimana ketika kita mengidentifikasi 7 modal aset, ketika kita ingin membuat sebuah program, ternyata ada aset yang kita menjadi kekurangan. Ya, fokus kita adalah ketika kita ingin membangun sekolah ini, kita fokus pada mengidentifikasi kekuatan. Ketika misalkan, contoh misalnya, kita membuat sebuah program di mana sampah lah ya, sampah itu kalau kita tanya, sampah itu kekuatan atau kekurangan? Ketika ditanya pasti ada yang bilang itu adalah kekurangan. Tapi juga ada yang bilang kalau kita misalkan bisa melihat sampah itu dari kekuatan, maka itu bisa menjadikan pengembangan sekolah kita. Contohnya seperti apa? Kita melihat sisi kekuatannya saja. Nah, bagaimana Bu dengan sisi kelemahan yang muncul? Misalkan ketika kita ingin membuat sebuah program tapi tidak ada dananya. Nah, kita fokus pada kekuatan tersebut. Nah, itulah tantangan kita ketika kita harus memenuhi kekurangan yang ada. Ya, tetapi kita tetap berpikir positif dan optimis ketika kita sudah melihat sebuah kekuatan yang dimiliki sekolah kita. Fokuslah pada kekuatan itu, jangan fokus pada kekurangan yang ada. Kita fokus pada kekuatan, membuat perencanaan atau program untuk mengembangkan kekuatan-kekuatan tersebut. Gimana caranya supaya bisa berhasil? Tentu di sini memerlukan yang pertama, komunikasi.
Semua stakeholder atau komponen ekosistem sekolah harus bisa bekerja sama di dalam membuat perencanaan tersebut, ya. Kemudian selain komunikasi apa? Jelas, kita harus berkolaborasi dalam sebuah kegiatan. Tidak mungkin kita melakukan perencanaan tetapi tanpa melakukan action. Nah, disitulah tantangan kita di dalam membangun sebuah kekuatan menjadi sebuah perwujudan program di sekolah. Nah, disitulah yang penting adalah tujuan kita sama. Tujuan kita apa? Berdasarkan visi dan misi sekolah. Insya Allah ketika kita punya komunikasi yang satu arah, kemudian kita punya tujuan yang sama, dan kita sama-sama mau berkolaborasi mensukseskan kegiatan tersebut, insya Allah ada jalannya, seperti itu. Sekian, mungkin seperti itu aja jawaban dari saya. Ya. Baik, terima kasih Bu Ipo dan Bu Mela atas tanggapan dari pertanyaan Ibu Yati. Stop dulu dong. Ibu semuanya, terima kasih. Kita sudah berhasil mengidentifikasi 7 aset atau modal yang ada di sekolah kita, berikut daerah sekitarnya. Mudah-mudahan hasil identifikasi ini dapat kita gunakan sebagai kekuatan untuk kita menjalankan program-program berikutnya ke depan dalam rangka pembelajaran yang berpihak kepada murid dan meningkatkan tentunya kualitas mutu sekolah kita. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya di perencanaan program yang berpihak kepada murid. Tentunya nanti akan mewakili, mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan dari murid itu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas seluruh partisipasinya. Saya tutup kegiatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.